Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik memahami dan mengatasi serangan panik atau panic attack. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah memahami dan mengatasi serangan panik atau panic attack. Teman-teman semua, penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ini memang sensasinya luar biasa ya, sangat banyak. Nah, salah satu di antaranya yang cukup dahsyat ini adalah panic attack atau serangan panik ini. Nah, oleh karena itu pertama kita harus bisa memahami dan yang kedua bisa mengatasinya ya, khususnya pada saat-saat pertolongan pertama yang kita memang harus berusaha mengatasi sendiri seperti itu. Nah, oleh karena itu saya ingin menyampaikan ini ya, sharing pada teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Maka tolong ya untuk video ini jangan di skip sampai selesai supaya betul-betul kita bisa memahami dan akhirnya bisa mengatasi begitu teman-teman. Di dalam kita memahami dan mengatasi serangan panik atau panic attack ya, ini sesuai dengan pengalaman saya yang saya lakukan ya. Ini memang ada beberapa hal yang harus kita cermati. Nah, oleh karena itu di dalam kita memahami dan mengatasi serangan panik ini ada beberapa hal yang akan kita bahas ya. Yang pertama ini sebabnya terjadi serangan panik atau panic attack. Itu karena kita itu terlalu fokus ya, terlalu fokus dengan anxiety dan psikosomatik, sehingga perasaan kita ya, rasa cemasnya terlalu, ketakutannya juga terlalu, kekhawatirannya terlalu, was-wasnya terlalu, kemudian psikosomatiknya selalu berpikir yang negatif, sehingga seolah-olah kita memang secara mental terhantam yang begitu dahsyatnya. Nah, oleh karena itu reaksi di tubuh menjadi bentuknya adalah panic attack. Itu sebabnya begitu teman-teman. Nah, ini terjadi biasanya pada saat-saat kita ini ada pemicu ya. Pemicunya bisa dari sensasi, kemudian bisa dari situasi ya. Situasi misalkan saat mendung, mau hujan ya, saat menjelang malam atau malam. Nah, ini sering terjadi seperti itu karena kadang fokus kita ini seringnya ke penderitaan gitu. Nah, semakin fokus ke penderitaan, maka kemungkinan terjadi serangan panik ini lebih mungkin.
Itu ya. Sebabnya itu teman-teman. Nah, oleh karena itu supaya antisipasi ya tidak terjadi, maka kita jangan fokus dengan anxiety dan psikosomatisnya. Tapi kita fokus bahwa kita ini sudah sehat, kita ini sudah baik-baik saja. Seperti itu fokusnya ya. Kalau pikiran kita seperti itu, ini panic attack tidak akan terjadi. Oke ya, walaupun itu sulit ya untuk dipraktekkan, itu sulit ya. Ya, tapi kita minimal menyadari tentang hal itu. Sehingga sekalipun muncul sensasi itu bentuknya bukan serangan panik. Nah, begini teman-teman. Kemudian yang kedua, kalau tadi adalah sebabnya ya. Yang kedua tanda-tandanya ya. Tanda-tanda terjadi serangan panik atau panic attack. Ini sesuai dengan pengalaman yang saya alami ya. Ini memang cukup mengguncangkan ya. Nah, ini saya terkena panic attack itu waktu itu malam ya. Malam, jadi ya sekitar jam 8 malam itu. Nah, itu memang waktu itu ya diawali dengan ada sensasi tidak nyaman di perut. Nah, kemudian pikiran berpikirnya negatif ya, berpikirnya negatif yang intinya adalah cemas dengan kondisi tubuh kita sendiri ya, cemas, takut ya, khawatir dan lain sebagainya. Nah, akhirnya memuncak menjadi panic attack yang tanda-tandanya itu rasanya ya, ini kepala pusing sekali. Pertama, kepala pusing sekali. Nah, kemudian mata ya, pandangan ini berkunang-kunang ya, berkunang-kunang. Kalau nggak berkunang-kunang itu bergelombang itu, sehingga menjadi semakin pusing seperti itu. Nah, setelah itu turun ke dada ya, dada rasanya nyeri ya, rasanya nyeri, tidak nyaman ya. Kemudian yang paling mengerikan ini nafas menjadi pendek, terengah-engah, sehingga yang dipikiran ini adalah serangan jantung. Itu seperti itu waktu itu. Nah, setelah itu makin memuncak lagi ya. Rasanya pokoknya sudah seperti mau pingsan seperti itu. Nggak karu-karuan sekali ya, karena nafas sampai pendek, terengah-engah, seperti terkena serangan jantung. Nah, ini rasanya sudah ya pokoknya seperti mau pingsan itu. Pandangan berkunang-kunang ya. Nah, kemudian perut terasa penuh ya, terasa penuh sehingga untuk bernafas ini sulit sekali seperti itu, berat sekali itu. Aduh, pokoknya ini betul-betul luar biasa itu ya. Itu. Nah, kemudian badan terasa lemas, tidak berdaya pokoknya ya, lemas tidak berdaya. Kemudian secara keseluruhan ya ini gemeteran ya, gemeteran, termasuk jalan saja ini harus ada yang menuntunnya lah itu, karena gemeteran itu seperti oleng mau jatuh gitu ya. Nah, kemudian selain itu keringat dingin ya, keringat dingin, keringatnya keluar banyak, tapi kalau dipegang ini dingin sekali. Nah, di saat seperti itu, ini sudah semakin ketakutan. Yang tadi sebabnya juga dari ketakutan, ditambah seperti ini, makin menjadi ketakutannya. Nah, takutnya apa? Yang jelas itu takut M. Itu seperti itu. Ya, takut menghadapi kematian seolah-olah sudah mau dijemput seperti itu. Nah, itu. Ini yang pengalaman panic attack yang saya alami. Nah, yang lebih penting lagi setelah terjadi seperti itu ya, kita berusaha mengatasinya. Maka tip yang berikutnya ini adalah cara mengatasi pada pertolongan pertama terutama ya.
pengeluaran pertama. Ini yang harus kita pahami sendiri ya. Itu. Nah, ini cara mengatasinya. Waktu itu ya yang saya lakukan, saya minum air hangat terlebih dahulu ya. Tadinya sambil berbaring tiduran, menahan nafas yang pendek ya. Nah, kemudian saya minta diambilkan ya sama istri saya minum air hangat, air putih hangat lah itu. Itu saya minum sampai 1 gelas habis. Nah, setelah itu ini sudah agak mereda ya, jadi agak ada situasi yang berubah seperti itu. Nah, setelah itu kemudian sambil tiduran lagi ya, karena rasanya masih tidak karu-karuan. Nah, setelah itu sambil nyebut ya, nyebut asmaul husna ya, nama-nama Allah lah. Nah, itu ya contohnya dengan istighfar ya, astagfirullahaladzim, kemudian sambil berzikir la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kemudian baca sholawat dan lain sebagainya ya. Itu langsung ya saya baca terus seperti itu. Ini tujuannya juga untuk menenangkan mental kita dulu ya, pikiran kita itu. Nah, selain itu kemudian kita rangsang ya, kita rangsang indera kita, panca indera kita. Yang pertama kita rangsang bau-bauan yaitu dengan minyak angin ya. Minyak angin kita oleskan sini ya ke hidung penciuman supaya ada rangsangan baru ya, sehingga akan mengurangi kecemasan itu. Terus juga bagian-bagian tertentu seperti sini ya, kepala saya olesi semua dengan minyak angin itu. Nah, setelah seperti itu kita rangsang juga dengan pijitan-pijitan ya. Bisa kalau ada orang lain ya bisa suruh mijit ya, mijit bisa mulai dari kaki ya, kemudian tangan dipijit-pijit ya, termasuk terutama di sini ya bagian dada. Nah, ini kalau saya pijit-pijit sendiri sini. Itu. Nah, ini sepertinya ada suasana yang menjadi berubah, yang tadinya seperti menegang sekali, nah ini akhirnya menjadi agak kendor. Nah, dengan begitu maka nafas menjadi semakin bertambah panjang itu atau agak lega ya. Ini kita pijit-pijit, termasuk pijit-pijit kepala juga sini ya, ini ke atas itu. Dengan pijitan-pijitan itu ini juga akan mengurangi serangan panik gitu. Ini rangsangan dengan pijitan ya itu. Nah, selain itu kita juga rangsang dengan pendengaran ya. Dengan pendengaran ini bisa afirmasi kata-kata positif ya, didengarkan itu juga bisa, atau bisa juga dengan musik ya. Dengan musik, kalau saya itu nyetel musik di HP, kemudian pakai headset, nah kita masukkan ke sini. Nah, ini juga akan mengurangi ketegangan panic attack. Akhirnya menjadi rileks ya, menjadi rileks itu kita rangsang pendengarannya. Contohnya bisa dengan afirmasi kata-kata positif atau dengan musik misalkan, itu juga bisa. Nah, kemudian selain itu kita juga rangsang dengan makanan ya, makanan sedikit makanan-makanan kecil ya. Bisa juga misalkan dengan permen juga bisa ya, permen hanya untuk mengalihkan perhatian supaya tidak fokus ke kecemasan dan nanti akhirnya panik itu akan reda dengan sendirinya ya. Ya, makan apa saja yang ada di sekitar kita ya, tidak perlu banyak-banyak, hanya untuk mengalihkan rasa cemas tadi itu. Contohnya bisa dengan permen atau bisa dengan makanan-makanan kecil yang lain ya, yang ada ya. Kalau bisa yang manis atau yang asin gitu, itu cepat sekali merangsangnya. Kalau yang manis ya contohnya tadi permen ya. Kalau yang asin ya apa saja yang ada, misalkan bisa
marning ya, bisa juga kacang atum atau apa, nggak apa-apa. Yang penting hanya paling beberapa butir lah hanya untuk merangsang saja. Ini nanti akan ada perubahan ya di dalam perasaan kecemasannya menjadi reda seperti itu. Nah, itu kita rangsang dengan makanan ya. Selain itu juga bisa sambil tiduran ya, tiduran karena biasanya pusing-pusingnya masih agak terasa. Nah, itu bisa sambil tiduran. Nah, sambil tiduran kemudian kita tambah lagi afirmasi kata-kata positif. Afirmasi kata-kata positif contohnya ya, saya baik-baik saja, saya tidak apa-apa, saya bisa mengatasi, panic attack hanya numpang lewat, saya sudah sembuh, misalkan seperti itu ya. Jadi untuk memperkuat mental diri sendiri itu memang harus diafirmasikan kata-kata positif secara berulang-ulang ya, sehingga nanti akhirnya ya betul akan sembuh, akan menghilang ketika kita mengatakan hal-hal afirmasi positif seperti itu. Saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, saya sehat walafiat, faktanya juga sehat walafiat, seperti itu. Nah, setelah seperti itu, ini biasanya sudah mereda teman-teman, sudah mereda, ya bahkan sudah sembuh, Jadi yang namanya serangan panik ya atau panic attack ini ya paling sekitar setengah jam itu. Yang puncaknya itu nggak lama, paling hanya sekitar 10 sampai seperempat jam ya. Nah, sisa-sisanya nah kemudian kita hilangkan dengan rangsangan-rangsangan tadi, akhirnya sekitar setengah jam nanti udah sembuh. Cuma ketakutannya yang masih membekas, membuat trauma di sini. Nah, ini termasuk saya mulai punya rasa takut yang berlebih ini setelah dihantam oleh panic attack ini. Itu. Nah, akhirnya menjadi trauma, nah akhirnya menjadi punya rasa takut seperti itu. Nah, biasanya untuk mengurangi trauma dan rasa takutnya, nah kemudian kalau saya itu kan terkena ini serangan panik itu malam hari ya. Nah, kemudian paginya saya langsung ke dokter ya, ke rumah sakit karena yang paling saya takutkan karena pada waktu nafasnya pendek, terengah-engah seperti terkena serangan jantung, ini yang ada di pikiran saya ya, psikosomatik saya ini berpikir negatifnya jangan-jangan jantung saya seperti itu. Nah, akhirnya paginya ke rumah sakit, kemudian saya minta untuk dicek ya, terutama jantungnya. Nah, ternyata setelah dicek dengan alat itu yang pakai komputer, istilahnya rekam jantung lah, atau mungkin EKG ya. Nah, itu hasilnya normal. Jadi baik-baik saja, tidak ada masalah apa-apa. Nah, setelah seperti itu, kemudian rasa trauma, rasa ketakutan saya menjadi berkurang. Akhirnya saya pede lagi, saya tidak apa-apa. Berarti betul yang saya afirmasikan, saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, itu faktanya betul seperti itu ya. Itu maka dari itu kita selalu afirmasikan kata-kata positif. Oke teman-teman ya, itu sepintas tentang bagaimana memahami dan mengatasi serangan panik. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis akan segera sembuh. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.